kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Selamat sore adik-adik semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita minggu ini adalah senang melihat teman senang. Nah yuk kita dengarkan dulu firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca bersama-sama. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 yang demikian. Keselamatan Sion akan datang segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suruh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota, keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa ya? Iya, gambar orang lagi sedih, lagi nangis. Kalau ini gambar apa? Gambar orang sedang senang, bahagia, bergembira. Nah, adik-adik pernah tidak mengalami sedih atau mengalami yang gembira ini? Pasti pernah ya, sedih ketika ada nilai yang jelek, sedih ketika kehilangan seseorang yang dicintai, sedih ketika pingin mainan tapi nggak dibeliin. Nah itu juga pasti tuh. Nah terus adik-adik juga akan merasa bahagia ketika dapat nilai bagus, dapat hadiah, kemudian dapat teman baru mungkin ya. Nah itu pasti adik-adik juga akan merasa sangat senang dan bahagia. Nah kalau kalian senang, Mbak Loret juga di sini merasa senang loh. Nah, coba kalau adik-adik, misalnya Mbak Loret lagi sedih nih, apakah adik-adik juga merasakan hal yang sama, ikut sedih bersama Mbak Loret? Mbak mau tanya nih, siapa yang punya sosial media di rumah? Atau sekarang nih, sedang punya banyak sosial media ya, sedang pasti beberapa orang kayak anak kelas Gideon atau mungkin Esther sudah punya sosial media sendiri-sendiri. IG, kemudian TikTok,
Facebook mungkin udah ketinggalan zaman, Twitter. Nah, kalau misalnya adik-adik punya sosial media, kemudian lihat nge-scroll tuh, apa aja sih isinya sosial media itu? Foto, betul. Apalagi? Video, betul. Terus status, betul. Pasang status atau update status. Update status itu apa? Update status itu kita mau tuh cerita apa sih yang kita alami hari ini, apa sih yang kejadian apa sih yang ada hari ini, sehingga kita mau mengutarakannya ke dalam media sosial kita. Terus ketika adik-adik baca status dari teman-teman, gimana perasaan adik-adik? Adik-adik jadi penasaran kan? Kenapa ya dia? Kenapa ya dia? Pasti penasaran kan? Nah, terus apa yang adik-adik lakukan kalau penasaran? Pernah nggak adik-adik tanya, kamu kenapa? Atau adik-adik cuman baca, scroll lagi deh ke atas. Nah, adik-adik, di firman Tuhan kali ini kita mau belajar bagaimana kita dapat memahami perasaan teman-teman kita ketika teman kita merasa senang atau ketika teman kita merasa sedih. Cerita kita kali ini adalah tentang seorang nabi, salah satu nabi besar yang ada di Alkitab. Namanya adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini yang menulis juga kitab Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini adalah nabi-nabi besar di antara nabi yang ada di Alkitab. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih arti kata Yesaya itu? Ada yang tahu apa sih Yesaya? Belum tahu? Oke, sekarang Mbak mau kasih tahu. Arti kata Yesaya adalah Tuhan menyelamatkan. Sama nih seperti nama adik-adik, tentunya nama adik-adik juga mempunyai makna, mempunyai arti ya. Misalnya nama Mbak Loret tuh, apa sih artinya nama Loret tuh? Apa sih arti nama adik-adik di rumah? Coba deh kalian boleh tanya sama mami, papi di rumah, apa sih sebenarnya arti namaku? Nah, arti nama Tuhan menyelamatkan itu bahwa Tuhan menyelamatkan Nabi Yesaya dan Tuhan juga ingin Nabi Yesaya dapat menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu adik-adik. Pada waktu itu orang Israel dijajah oleh bangsa Asyur. Serem gak sih adik-adik kalau dijajah? Kita ingat-ingat waktu penjajahan Belanda atau Jepang aja itu udah serem ya. Jadi waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Asyur. Mereka sangat tertekan karena mereka tidak bisa apa-apa adik-adik dijajah itu ya. Mereka sangat down, mereka sangat gak tahu harus apa yang diperbuat oleh bangsa Israel. Nah, tapi adik-adik, bangsa Israel itu nggak tinggal diam, mereka juga berjuang bagaimana caranya supaya tidak dijajah lagi oleh bangsa Asyur. Tapi ketika mereka berjuang untuk membebaskan diri dari bangsa Asyur, mereka malah ditekan lagi adik-adik. Mereka malah dijajah kembali oleh bangsa Asyur. Mereka akhirnya jadi terpuruk kembali. Setelah penyerangan itu, bangsa Israel kemudian dibuang ke Babel. Yerusalem sebagai kota tempat tinggal mereka pun akhirnya ditempati oleh bangsa asing. Mereka sedih adik-adik, gimana coba kalau misalnya rumah kita nih yang kita tinggalin sekarang tiba-tiba diambil paksa sama orang lain. Terus kita disuruh pergi dari rumahnya. Sedih ya adik-adik. Mereka juga seperti itu adik-adik, sedih. Tetapi adik-adik ada mujizat. Waktu itu ada bangsa Persia yang lebih besar kekuatannya dari bangsa Asyur. Bangsa Persia kemudian mengalahkan bangsa Asyur dan bangsa Asyur pun pergi. Nah, orang-orang Israel yang tadinya dibuang di Babel kemudian dipulangkan kembali. Wah, seneng banget. Kita bisa kembali lagi ke rumah kita lagi. Ketika bangsa Israel itu sudah kembali ke Yerusalem, Nabi Yesaya itu ingin memberikan semangat, dorongan untuk orang-orang Israel supaya mereka dapat membangun kembali kota yang telah ditinggalkannya. Mungkin saat itu kotanya hancur. Bagaimana nih kita dapat membangun kembali kota-kota tersebut? Nah, ketika mendengarkan kata-kata penyemangat nih dari Nabi Yesaya, bangsa-bangsa Israel itu kemudian menjadi kembali bersemangat. Mereka bekerja kembali membangun kota-kota mereka. Mereka membangun bait Allah untuk memuji Tuhan. Wah, pasti
pasti mereka sangat senang ketika mereka bisa kembali ke tempat asalnya kembali dan malah diberi semangat, dorongan untuk dapat terus meningkatkan diri. Adik-adik, sekarang Mbak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Gimana rasanya ketika kita sedang sedih, ketika kita kehilangan seseorang, kehilangan binatang peliharaan, ataupun misalnya sedang sedih karena nilai kita jelek. Kemudian ada teman kita menghibur kita, udah jangan terlalu sedih. Yuk kita belajar bersama, yuk kita bersama-sama. Itu akan menimbulkan semangat baru untuk kita menjalani kehidupan kita berikutnya. Nah, adik-adik mau kan menjadi penyemangat buat teman-teman kita yang sedang kesusahan? Bukan hanya teman-teman kita mungkin, karena kita sekarang jarang bertemu sama teman-teman kita karena masa pandemi, tapi penyemangat bagi keluarga kita sendiri. Ketika mami atau papi sedang terpuruk, sedang sedih, adik-adik di rumah bisa membantu mereka, menyemangati mereka, memberikan semangat buat mereka. Mami, ayo dong, jangan sedih terus. Yuk mami, kita main bareng. Yuk mami, kita jalan-jalan dulu supaya maminya nggak marah-marah terus. Yuk mami, yuk kita jalan-jalan supaya mami bisa terhibur. Seperti itu. Adik-adik bisa menghibur, adik-adik bisa memberikan semangat buat orang-orang di sekeliling adik-adik tentunya. Nah, adik-adik dengan kehadiran kita dan memberikan semangat dan dorongan buat teman-teman yang sedang sedih dan sedang kesusahan, itu akan menjadi salah satu penggerak hati. Itu akan memberikan kabar sukacita untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, makanya adik-adik kita mau berusaha memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita, mau menjadi penerang, mau menjadi lilin atau suluh di tengah-tengah orang-orang yang kedinginan atau di tengah orang-orang yang sedang merasa gelap. Adik-adik pasti bisa. Nah, adik-adik untuk minggu ini Mbak punya PR buat kalian. Jadi nanti Mbak mau minta tolong kalian di rumah untuk membuat video bercerita tentang apa saja kejadian atau apa saja perasaan yang sedang kalian rasakan kali ini. Misalnya kalian ingin minta doa karena mau masuk PTMT, atau kalian sedang merasa sedih, atau kalian sedang merasa senang, boleh diceritakan semua dalam video tersebut. Nah, nanti video itu dikumpulkan ke WA grup orang tua. Nah, nanti kami, guru-guru sekolah minggu, akan mencoba untuk menyemangati adik-adik di rumah, akan mencoba untuk melihat video tersebut dan bagaimana sih, apa sih yang seharusnya kita lakukan buat adik-adik yang ada di rumah. Ingat ya adik-adik, membuat video tentang bagaimana perasaan adik-adik saat ini. Nah, nanti minta tolong sama mami atau sama papi yang ada di rumah untuk mengirimkan video tersebut ke WA grup orang tua sekolah minggu. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan buat kami hari ini Tuhan. Kami belajar bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik, bagaimana kami dapat menyemangati teman-teman kita ketika sedang merasa terpuruk, ketika sedang merasa sedih, bagaimana kita juga dapat menjadi teman yang dapat merasakan ketika teman senang, kami pun terbawa energinya menjadi senang juga. Tuhan Yesus, berkati Tuhan supaya sinar-Mu dapat Engkau nyatakan dalam kehidupan kami dapat memberikan sinar-Mu, kami dapat menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pakai kami Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa kembali. Jangan lupa PR yang dikerjain ya.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik selalu diberkati. Nah, sekarang adik-adik boleh mengumpulkan persembahan, boleh dititipkan kepada mama papa ya. Oke, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Dadah.